Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa sudah berjuang terlalu lama, tapi tak kunjung melihat hasilnya? Pernahkah kamu menatap langit malam dan bertanya, "Ya Allah, sampai kapan aku harus kuat?" Tenanglah, karena setiap air mata yang jatuh dalam kesabaranmu sedang ditulis oleh Allah sebagai bukti cintanya. Dalam sepi malam, saat semua telinga tertutup dan mata-mata terpejam lelap, engkau masih terjaga. Lututmu lelah, tapi tidak engkau biarkan menyerah. Matamu berkabut air, tapi tak juga kau biarkan jatuh sebelum selesai berdoa. Di sana, dalam sunyi yang tak didengar manusia, engkau berjuang melawan lelah, melawan putus asa, melawan getir hidup yang tak pernah kau ceritakan pada siapapun. Dan mungkin dalam hati kecilmu yang diam-diam berharap, engkau bertanya, adakah yang melihatku? Adakah yang tahu betapa keras aku berusaha bertahan? Ketahuilah saudaraku, Allah tahu, Dia Maha melihat. Bahkan saat air matamu jatuh dalam gelat yang tak seorang pun tahu, Dia Maha mengetahui. Bahkan sebelum engkau mampu merangkai kata untuk menjelaskan kesulitanmu, Dia Maha mendengar. Meski suaramu tak pernah terucap lantang karena terlalu letih untuk bicara, Allah tahu bukan hanya hasil akhir dari perjuanganmu, tapi setiap detik letihnya, setiap luka batinnya, dan setiap sabar yang kau simpan diam-diam. Jangan kau kira perjuanganmu sia-sia hanya karena tak ada yang memuji. Jangan patah semangat hanya karena dunia tak memberi panggung untukmu. Allah tidak pernah tidur, dan Dia tidak pernah alpa mencatat. Bahkan debu niatmu pun, jika itu tulus karenanya, tak akan terlewat dari rahmat dan balasannya. Mungkin hari ini kau menangis dalam sujud, tapi esok dengan izin Allah, engkau akan tersenyum dalam keajaiban. Karena Allah tidak akan membiarkan hamba yang bersungguh-sungguh tenggelam dalam keputusasaan. Teruslah melangkah, meski tertatih, meski perlahan, karena setiap langkah itu, yang mungkin tak terlihat oleh manusia, terhitung dalam ilmunya yang sempurna. Dan pada saat yang paling tepat, Allah akan membalas semua yang engkau tahan, semua yang engkau perjuangkan, dan semua yang kau titipkan padanya dalam diam. Allah tahu, dan itu cukup. Allah Maha melihat perjuangan hambanya. Ada saat-saat dalam hidup ketika engkau merasa sendiri. Bukan karena tak ada manusia di sekitarmu, tetapi karena tak seorang pun benar-benar memahami apa yang sedang kau jalani. Senyummu memang masih tergambar di wajah, namun hatimu sedang sibuk memikul beban yang tak ringan. Kau tetap menjalani hari walau ada luka yang engkau sembunyikan. Kau tetap tersenyum, meski hatimu ingin menangis. Namun, ketahuilah, engkau tidak benar-benar sendiri. Dalam sunyi perjuangan yang tak disorot dunia, ada Zat yang Maha melihat. Allah tidak hanya melihat dengan pandangan, tetapi dengan ilmunya yang meliputi segala hal, dan dengan kasih sayangnya yang lebih luas dari langit dan bumi. Bahkan ketika engkau merasa paling lemah, paling kecil, dan tak terlihat, Allah melihatmu dengan penuh perhatian. Allah berfirman, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 110. Ayat ini sederhana, namun dalam maknanya, setiap amalmu sekecil apapun tak luput dari pengawasan Allah. Bahkan ketika engkau hanya mampu tersenyum pada orang yang menyakitimu, Allah melihatnya. Ketika engkau memilih diam demi menjaga kehormatan, Allah mencatatnya. Ketika engkau tetap menolong orang lain di saat dirimu sendiri membutuhkan pertolongan, Allah menyaksikannya. Apa yang tidak terlihat manusia tidak pernah luput dari penglihatan Allah. Kadang manusia hanya menilai apa yang tampak. Mereka melihat keberhasilan, hasil akhir,
pencapaian besar. Tapi Allah menilai dari niat yang tersembunyi, usaha yang tak terlihat, dan sabar yang tak dipuji. Allah tahu betapa keras engkau berusaha memperbaiki diri, meski sering gagal. Allah tahu betapa sungguh-sungguh engkau menjaga sholat, meski kadang terlambat bangun. Allah tahu betapa gigih engkau menahan diri dari maksiat, walau godaannya luar biasa. Betapa maha adil Allah itu. Ia menilai bukan dari siapa yang paling banyak mendapatkan pujian manusia, tapi siapa yang paling ikhlas berjuang untuknya, meski tak seorang pun tahu. Pernahkah engkau merasa ingin menyerah karena merasa usahamu sia-sia? Ingatlah kisah Hajar, istri Nabi Ibrahim. Ia ditinggalkan di padang pasir yang tandus, sendiri bersama bayinya Ismail. Tak ada air, tak ada makanan, tak ada tempat berlindung. Tapi ia tidak mengeluh. Ia berlari dari Sofa ke Marwah, lalu kembali lagi, berulang-ulang, mencari air dengan penuh harap dan putus asa. Manusia mungkin akan berkata, untuk apa lari-lari di tengah panas? Itu tidak masuk akal. Tapi Hajar terus berlari, dan Allah melihat. Dan dari langkah-langkah Hajar yang tidak dilihat manusia itu, mengalirlah air Zam-Zam yang berkahnya kita rasakan hingga hari ini. Bukti bahwa perjuangan yang terlihat kecil di mata manusia bisa menjadi sangat besar di mata Allah. Maka, jika hari ini kau merasa perjuanganmu tak dihargai atau usahamu tak dipedulikan, jangan sedih. Allah melihatmu, dan tidak ada satupun dari jerih payahmu yang akan sia-sia. Sesungguhnya, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat At-Taubah, ayat 120. Biarkan dunia tak tahu. Biarkan manusia tak memuji. Cukup Allah yang tahu. Karena jika Allah sudah melihat dan ridho, maka itu lebih dari cukup. Bukankah ridho Allah adalah sebaik-baik balasan? Teruslah melangkah. Allah melihat, dan Dia tidak pernah lupa. Bukti dari Al-Quran bahwa Allah tahu setiap usaha. Al-Quran bukan hanya kitab petunjuk, tapi juga pelipur lara bagi hati yang lelah berjuang. Di setiap lembarnya, Allah seakan berbisik lembut kepada jiwa-jiwa yang sedang jatuh. Aku tahu, aku melihat, aku tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. Begitu banyak ayat yang menjadi bukti bahwa tak ada satupun usaha hamba yang luput dari perhatiannya. Bahkan tampak kecil, tersembunyi, dan tak dilihat manusia. Perhatikan firman Allah, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin. Quran Surah At-Taubah, ayat 105. Ini bukan sekedar seruan untuk bekerja. Ini adalah janji agung bahwa setiap usaha, kerja keras, perjuangan dalam diam, semuanya akan diperlihatkan dan diperhatikan. Allah bukan Tuhan yang acuh. Dia Maha tahu siapa yang bersungguh-sungguh dalam diamnya, dalam sabarnya, dalam istiqomahnya, bahkan saat seluruh dunia mengabaikannya. Lalu dalam surat Al-Insyiqaq ayat ke-6, Allah berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya." Ayat ini menggambarkan perjalanan hidup manusia sebagai perjuangan tiada henti. Setiap langkah, jatuh bangun, tangis, luka, lelah, semua itu adalah bagian dari perjalanan menuju Allah. Dan di ujungnya akan ada pertemuan. Bukan pertemuan kosong, tetapi pertemuan yang membawa balasan atas semua usaha yang pernah dilakukan. Lihat pula bagaimana Allah mengabadikan perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Musa lari dari Mesir, merasa sendirian, diburu ketakutan, dia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Musa tidak berkata banyak, tapi dari hatinya yang hancur, dia memohon dalam kalimat yang ringkas, namun penuh makna. Dan Allah mendengar, Allah melihat. Dalam sekejap dari kegelisahan itu, Allah memberinya tempat teduh, pekerjaan, hingga akhirnya diangkat menjadi nabi. Begitu juga kisah Maryam,
dalam kesendiriannya, saat mengandung, tanpa seorang pun yang memahami keadaannya. Ia bersandar pada pohon kurma dengan air mata yang tertahan. Dalam pilu dan malu, ia berharap kematian. Tapi apa yang terjadi? Janganlah kau bersedih. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Quran Surat Maryam, ayat 24. Allah menghibur Maryam dengan kelembutan. Ia tidak ditinggalkan. Usahanya, kesepiannya, dan beban yang ditanggungnya, semua diketahui oleh Allah, dan pertolongan itu datang bukan dengan keramaian manusia, tapi dengan hadiah dari langit, air mengalir, kurma jatuh, dan suara yang menenangkan. Ayat-ayat ini bukan dongeng. Ini adalah pelukan dari Allah untuk pejuang yang merasa sendiri. Waktu Allah bukan waktumu. Bersabarlah. Setiap hati yang berjuang pasti pernah bertanya, kapan semua ini akan berakhir? Kapan lelah ini berbuah tenang? Kapan doa ini dijawab? Kapan jalan keluar itu datang? Namun dalam diamnya, waktu Allah mengajarkan satu pelajaran yang dalam. Waktuku bukan waktumu. Manusia hidup dalam desakan waktu. Kita ingin semua serba cepat. Cepat berhasil, cepat sembuh, cepat bahagia. Tapi Allah, dalam kemahabijaksanaannya, tidak memburu hasil. Dia menanam makna dalam setiap penantian. Sebab bagi Allah, keterlambatan bukan tanda penolakan, melainkan ujian keimanan dan kedewasaan. Lihatlah bagaimana Allah berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 6. Perhatikan, bukan setelah, tapi bersama. Kesulitan dan kemudahan bisa berjalan beriringan. Namun kadang kita hanya mampu melihat satu sisi. Saat hati penuh beban, kita merasa Allah jauh. Padahal justru saat itu, Allah sedang paling dekat. Maka bersabarlah. Karena apa yang tertunda oleh waktu tidak pernah luput dari catatan Allah. Lihatlah Nabi Yusuf. Ia dipenjara bertahun-tahun atas fitnah. Tidak ada yang menolongnya. Tidak ada keadilan manusia untuknya. Tapi waktu Allah terus berjalan. Ketika saatnya tiba, dalam sekejap penjara berubah menjadi istana. Ketika Yusuf keluar, bukan hanya ia dibebaskan, tapi ia diangkat sebagai menteri. Siapa yang menyangka? Tapi itulah waktu Allah, selalu tepat meski tak selalu cepat. Rasulullah pun mengajarkan kita kesabaran yang luar biasa. Bertahun-tahun dihina, disakiti, ditolak, tapi beliau tetap berdakwah, tetap senyum, tetap mendoakan kaumnya. Karena beliau tahu bahwa kemenangan akan datang bukan di waktu yang kita minta, tapi di waktu yang Allah tetapkan. Kadang Allah menunda karena ingin kita belajar. Kadang Allah menahan karena ingin kita lebih kuat. Dan kadang Allah belum memberi karena Ia sedang menyiapkan yang lebih indah dari yang kita pinta. Jangan buru-buru marah pada takdir. Jangan cepat-cepat menuduh doa tak didengar. Bisa jadi Allah sudah menjawab, tapi dalam bentuk kesabaran yang belum kau pahami. Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Hud ayat 115. Ya, bersabarlah. Karena mungkin sekarang engkau sedang ditata, bukan ditolak. Sedang diluruskan, bukan dilupakan. Sedang disiapkan, bukan disingkirkan. Waktu Allah adalah waktu yang paling sempurna. Dan saat waktunya tiba, engkau akan bersyukur karena pernah sabar. Karena ternyata semua luka ada ujungnya, semua tangis ada gantinya, dan semua penantian selama dijalani dengan iman pasti akan berbuah kemuliaan. Allah tak akan menyia-nyiakan air matamu. Tak ada yang lebih sunyi dari air mata yang jatuh di atas sajadah. Di malam ketika semua tertidur, dan hanya engkau yang terjaga menyebut satu nama, Allah. Air mata itu mungkin tak pernah dilihat manusia, tapi ia tak pernah luput dari pandangan langit.
Ia menjadi saksi bahwa di balik senyum yang engkau tampilkan, ada luka yang engkau sembunyikan, bahwa di balik kekuatanmu menahan dunia, ada rapuh yang hanya Allah tahu. Air mata itu adalah doa yang tak diucapkan, tapi dipahami sepenuhnya oleh Tuhanmu. Ia adalah bahasa hati yang hanya bisa dibaca oleh Rabb yang menciptakan hatimu. Jangan malu menangis di hadapan Allah, karena nabi-nabi pun menangis. Nabi Yakub menangis hingga matanya memutih karena rindu pada Yusuf. Tapi dia tidak pernah mengeluh pada manusia. Ia hanya berkata, "Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah." Air mata itu akhirnya menjadi jalan berkumpulnya kembali dua hati yang telah lama terpisah. Karena Allah tak pernah menyanyiakan hati yang ikhlas dan tak pernah membiarkan doa berlalu dari tanpa balasan. Engkau mungkin tidak tahu kapan air mata itu berubah menjadi jawaban, tapi yakinlah, Allah mencatatnya satu persatu. Air mata karena kehilangan, air mata karena gagal, air mata karena ditolak, air mata karena merasa tidak berdaya. Semuanya disimpan Allah dalam wadah rahmatnya. Dan kelak saat waktunya tiba, engkau akan melihat bahwa tidak ada satupun yang sia-sia, tidak ada satupun yang diabaikan. Bahkan Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah kasihnya. Air matamu bukan kelemahan. Ia adalah bentuk keimanan. Karena hanya orang-orang yang yakin kepada Allah, yang tetap bertahan dalam doa, meski hasil belum juga datang. Maka teruslah menangis jika hatimu sempit. Tapi arahkan tangisanmu hanya kepada Dia yang bisa membalasnya dengan cinta. Air mata di hadapan manusia hanya mengundang iba, tapi air mata di hadapan Allah mengundang rahmat. Allah tak akan menyia-nyiakan air matamu, karena Ia tahu engkau tidak menyerah. Engkau hanya rindu disapa oleh-Nya. Allah tak pernah lupa. Wahai engkau yang sedang berjuang dalam diam, yang memendam lelah tapi tetap berjalan, yang menangis dalam sujud namun tetap tersenyum di hadapan dunia, ketahuilah Allah tahu. Ia tahu beratnya langkahmu, Ia tahu tangismu di malam hari, Ia tahu sabarmu yang nyaris habis. Tak ada yang tersembunyi darinya. Bahkan keluh yang hanya ada dalam hati pun telah lama sampai ke langit. Mungkin manusia tak mengerti, dunia tak memuji, tapi Allah, Tuhanmu, menghargai setiap upaya kecilmu. Dia tidak menilaimu dari hasil, tapi dari kesungguhan. Dia tidak menunggumu sempurna, cukup terus melangkah kepadanya. Jika hari ini kau merasa sendiri, ingatlah Allah paling dekat saat semua menjauh. Jika hari ini kau belum melihat jawaban dari doa-doamu, percaya saja, Allah sedang menyusunnya dengan cara terbaik. Maka tetaplah sabar, tetaplah berharap, karena perjuanganmu tidak sia-sia dan air matamu tidak akan diabaikan oleh-Nya. Allah tahu perjuanganmu, Allah peduli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.